Singkawang didampingi Kasat Reserse Narkoba Polres Singkawang memimpin kegiatan press conference pengungkapan kasus narkotika di ruang press conference Polres Singkawang. Polresta Bogor menangkap 2 pelaku yang merekrut selebgram untuk mempromosikan judi daring. Keduanya merupakan saudara kandung. Kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78 dilaksanakan di Polres Kebumen dan kegiatan ini diikuti sedikitnya 200 pendonor yang terdiri dari personel Polres Kebumen. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 3 Juli 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Ke informasi pertama pemirsa, Kapolres Singkawang AKBP Fatkur Rohman didampingi oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Singkawang memimpin kegiatan press conference pengungkapan kasus narkotika di ruang press conference Polres Singkawang. Kapolres Singkawang AKBP Fatkur Rohman mengatakan Polres Singkawang telah berhasil melakukan penangkapan tindak pidana narkotika mulai sejak awal bulan Juni 2024 hingga saat ini, diantaranya mengungkap sebanyak 12 laporan polisi dan menahan sebanyak 13 orang tersangka. Sementara untuk jumlah barang bukti narkotika yang berhasil disita selama bulan Juni 2024, sebanyak 114 paket kantong plastik klip yang diduga berisi sabu dengan berat bersih 330,61 gram. Sementara itu, narkotika jenis ekstasi sebanyak 297 butir pil warna kuning dengan berat bersih 124,80 gram. Dengan hasil penangkapan ini, maka Polres Singkawang berhasil menyelamatkan kurang lebih 3.603 orang masyarakat Kota Singkawang dari penyalahgunaan narkotika. Dalam press release ini akan Sementara itu, Satres Narkoba Polres Sumeneb Madura, Jawa Timur berhasil mengungkap kasus narkoba jenis sabu dengan barang bukti 8,30 gram. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin 1 Juli 2024 di Dusun Kolor, Desa Rombasan, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Tersangka berinisial AH 56 tahun beserta barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 63 paket plastik klip berisi sabu dengan total berat keseluruhan 8,3 gram, uang tunai sebesar Rp400.000, 11 plastik klip kosong, 1 unit handphone, 1 kotak plastik mika bening, 1 pak plastik berisi sedotan warna putih, 2 buah bong yang terbuat dari kaca, 2 buah kompor sabu, 5 buah pipet terbuat dari kaca, 4 sendok sabu terbuat dari sedotan plastik, 1 pak plastik klip, serta 1 buah dompet. Dan akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal narkotika golongan 1 jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor dalam 5 hari terakhir berhasil menangkap 4 orang wanita karena mempromosikan judi online.
Satu di antara 4 perempuan ini diketahui masih berstatus pelajar sekolah menengah atas. Cewek-cewek cantik ya. Polres Bogor Kompol Adimas Riyono Putra mengatakan para pelaku mendapat keuntungan yang bervariatif mulai dari Rp600.000 hingga Rp900.000 per bulan. Dalam penangkapan para pelaku dalam mempromosikan judi online, Polres Bogor menyita beberapa unit ponsel, akun media sosial hingga akun mobile banking. Barang-barang yang disita ini dijadikan barang bukti dalam pemberantasan judi online. Dan akibat perbuatannya membuka bisnis haram ini, para pelaku harus berurusan dengan hukum dan dijerat pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Kompol Adimas menambahkan pihaknya bersama jajaran bersungguh-sungguh untuk memberantas segala praktik perjudian termasuk yang dijalankan secara daring. Sebab kejahatan ini dinilai sangat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat secara luas. Modus operandi yang digunakan oleh para pelaku tersebut adalah menggunakan akun media sosialnya, yaitu Instagram, untuk digunakan mempromosikan judi online, judi online yang dimana mereka para pelaku ini dalam 1 bulannya dalam mempromosikan akun judi online yang ada di Instagramnya tersebut mendapat keuntungan Rp600 sampai Rp900.000. Nah, jadi dari akun tersebut ketika diklik dia akan mengarahkan langsung ke link ataupun website judi online. Sementara itu, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap 6 orang influencer karena diduga mempromosikan situs judi daring melalui akun media sosial yang dimiliki. Setiap influencer ini menerima imbalan sebesar Rp2,5 juta sampai Rp4 juta dari pemilik situs judi daring. Direskrim Suspolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Pol Idam Mahdi menyampaikan para pelaku yang ditangkap berperan sebagai pihak yang mempromosikan link judi daring. Masing-masing pelaku sebagai influencer yang membantu dalam mengoperasikan pemain judi daring. Para pelaku memanfaatkan akun media sosial mereka yang memiliki banyak pengikut, kemudian mendapatkan imbalan dari pekerjaan tersebut. Berdasarkan pengakuan dari para tersangka, mereka telah melaksanakan perannya selama 2 bulan dan mendapatkan imbalan sebesar Rp2,5 juta hingga Rp4 juta per bulan dari bandar judi daring. Dan akibat perbuatannya, ke-6 orang tersangka ini dijerat dengan pasal 45 ayat 3 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara itu, Polresta Bogor menangkap 2 orang pelaku yang merekrut selebgram untuk mempromosikan judi daring dan keduanya merupakan saudara kandung dengan inisial WR 25 tahun dan ER 21 tahun. Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso mengatakan bahwa selain merekrut selebgram, WR juga menjadi admin 16 situs judi daring. Setiap selebgram mendapatkan bonus sekali posting sebesar Rp150 hingga Rp200.000. WR juga mendapatkan endorse dari situs judi daring untuk sekali posting sebesar Rp300.000. Selain mencari selebgram, WR juga membuat 15 akun Instagram palsu dengan tujuan meyakinkan selebgram lainnya untuk mengiklankan situs judi daring dengan diiming-imingi imbalan Rp500.000 hingga Rp1,5 juta sekali memposting. Dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara atau denda sebesar Rp10 miliar. Merekrut. Beralih ke informasi lainnya, Polres Gayo Luwes menemukan senjata api rakitan laras panjang di tanah kebun milik seorang warga. Penemuan ini segera dilaporkan kepada pihak berwajib untuk ditindaklanjuti.
Kapolres Gayo Luwus AKBP Setiawan Eko Prasetya bersama Wakapolres Gayo Luwus menggelar konferensi pers terkait penemuan senjata api rakitan laras panjang di tanah kebun. Kasat Intel Ibda Suheri menyampaikan bahwa senjata api tersebut ditemukan secara tidak sengaja oleh pemilik kebun saat sedang membersihkan lahannya. Proses investigasi dan pengamanan area segera dilakukan oleh tim dari Polres Gayo Luwus. Saat ini ada 3 barang bukti yang diamankan, diantaranya 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang, 2 magazin dan amunisi sebanyak 61 butir kaliber 5,56 mm, dan 8 butir amunisi aktif kaliber 7,62 mm. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.